Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, ana memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua dalam menimba ataupun saling berbagi ilmu syar'i. Dan di kesempatan kali ini, di saat turunnya hujan, ana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita hujan yang bermanfaat dan yang berkah untuk kita semua. Amin rabbal alamin. Allahumma sayyiban nafi'a. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram. Tema yang kali ini yang kita akan bahas ini tema penting, Masya Allah. Dan kita yang sudah ngaji harusnya sadar, karena ada beberapa kasus yang kita terjatuh ke dalam kesalahan ini. Kita akan mempelajari lawazimut tauhid, konsekuensi ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang itu beragama Islam itu cuman sekedar casing doang. Atau istilahnya Islamnya Islam apa? KTP. Kalau zaman dahulu mereka ini ketika didakwahi oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada dakwah tauhid, mereka nggak mau mengucapkan itu. Kenapa? Karena sadar ada konsekuensi besar di sana. Ketika Nabi kita Muhammad SAW semisal mengucapkan qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah si Muhammad akan menjadikan Tuhan yang banyak menjadi berapa? Satu. Ini sesuatu hal yang menakjubkan, kata mereka. Mereka itu sadar betul konsekuensi dari mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita sekarang ucapkan la ilaha illallah itu hampir setiap saat itu, bahkan habis sholat la ilaha illallah kata mereka kan diulang berkali-kali, tapi ternyata banyak yang nggak ngerti apa lawazimnya, apa konsekuensinya dan sebagainya. Nah, kita selaku seorang muslim itu harus sadar betul, jangan sampai kita menjadi mereka-mereka yang nggak ngerti. Makanya nggak usah jauh-jauh, Hamzah ibn Abdul Muttalib itu ketika mengucapkan la tasubbu, jangan celah si Muhammad, fa innani ala dinihi wa millatihi, aku di atas agamanya dan di atas syariatnya. Itu padahal Hamzah itu nggak ingin masuk Islam. Cuman ketika itu Abu Jahal memukul Rasulullah SAW, bahkan melempar batu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya lukalah kepala Nabi. Hamzah marah. Nah, Hamzah itu sadar ketika dia mengucapkan saya di atas agamanya, itu ada konsekuensi besar. Makanya sebenarnya Hamzah ini masuk Islam itu karena apa? Tak sengaja gitu. Wa illa Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan itu. Allah ingin tetapkan Islam ini jaya, sebabnya siapa? Hamzah. Tapi ada konsekuensinya, tidak sembarangan. Makanya ketika Hamzah masuk Islam, fa aslama wa hasuna islamuhu. Hamzah masuk Islam dan Islamnya semakin apa? Semakin baik. Jadi ada banyak lawazim, ada banyak konsekuensi yang ternyata masyarakat kita masih terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Taib. Ana sebutkan beberapa hal yang disebut oleh para ulama min lawazimit tauhid. Dari kita konsekuensi kita mentauhidkan Allah SWT. Tapi afwan, sebelum itu kita perlu tahu apa sih arti Islam. Siapa yang tahu arti Islam? Berserah diri kepada Allah. Aywa wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang nama Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid. Kita serahkan diri kita kepada siapa? Allah, dengan mentauhidkan Allah SWT. Berarti konsekuensi Islam itu sendiri apa? Tauhid. Dan kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatannya. Dan terakhir berlepas diri dari apa? Kesyirikan dan pelakunya. Berarti mau nggak mau kalau kita beragama Islam harus apa? Tauhid.
dan menjauhkan diri kita dari apa? Syirik. Itu konsekuensi kita beragama Islam. Nah, dari tauhid tadi itu banyak konsekuensi. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah al-ikhlas. Kita memurnikan ibadah semuanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak usah jauh-jauh. Di zaman Nabi ada nggak orang munafik? Ada. Di zaman manusia yang terbaik, di zaman masyarakat yang terbaik. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi saya. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di masa itu ada nggak yang mereka beribadah bukan karena Allah? Ada. Pimpinannya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin. Mereka nyembah Allah Subhanahu wa taala zahirnya, casingnya. Wa illa aslinya mereka bukan karena Allah. Mereka sembunyikan apa? Kekufuran. Mereka tampakkan keislaman. Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya mereka ini semangatnya nyembah Allah ketika orang lagi ramai. Apa Allah firmankan? Yura'unan nas. Mereka ini hobinya apa? Riya. Ketika mereka beribadah solat yang paling susah, athqalus salati 'alal munafiqin. Solat yang paling berat untuk orang-orang munafik kapan? Subuh dan juga apa? Isya. Kenapa? Karena di saat itu orang nggak banyak. Ketika orang nggak banyak, di sanalah mereka berbondong-bondong untuk nggak datang ke masjid. Orang munafik. Nah, kalau kita sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, udah ngaji nih, udah ngaji tauhid, ngaji sunnah, yang pertama kali kita perbaiki adalah apa? Keikhlasan kita. Betul nggak kita ini ikhlas? Ada orang bangun masjid semisal, ada orang semisal bangun A, bangun B, wakaf A, wakaf B, tapi sering sekali diungkit, sering sekali apa? Dia angkat terus, dia ingin jasa dia dikenang. Ini termasuk alamat, tanda-tanda kita itu tidak apa? Ikhlas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tamnun. Kita berbuat baik iya, tapi jangan diungkit. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersedekah? Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Kita bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dikasih oleh tangan apa? Kanan, menunjukkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Tapi ternyata saat ini kita itu nama kita pengen disebut ketika apa? Ketika berdakwah. Gelar kita ingin disebut ketika berdakwah. Kalau seandainya ada kepentingan nggak ada masalah. Kalau ada kepentingan gitu loh ya. Tapi ada orang berbangga-bangga. Kapan dia tidak dihormati gitu semisal, tidak dipanggil Pak Ustadz, nggak dipanggil Pak Haji, nggak dipanggil Pak Umroh lah anggap, dia itu berkecil hati. Dia berkecil hati. Kalau kita sekarang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terserah apa kata orang, terserah apa kata manusia. Karena tugas kita hanya nyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai. Jadi gimana caranya agar kita ikhlas? Kita mengamalkan sebuah amal soleh, kita berikan untuk Allah, selebihnya lupakan itu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan amal soleh kita. Allah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal soleh berupa kebaikannya, sedekah 100 rupiah zaman dahulu, kalau sekarang nggak tahu apakah masih nominal itu berlaku atau enggak, kayaknya masih sih 50 yang enggak kayaknya. Kalau seandainya kita udah bersedekah 50 lah anggap untuk masjidnya, hatta 50, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupakan amal soleh kita. Pada hari kiamat Allah akan apa? Tampakkan untuk kita. Jadi nggak usah risau. Kita berdakwah, taib kita sudah membangun nih, semisal masjid, atau kita sudah membuat pondasi para jamaah ikhwah-ikhwah udah pada ngumpul semua, udah ngerti sunnah dan sebagainya. Suatu saat lah anggap kita dimusuhi, udah nggak usah ingat-ingat lagi. Jangan sampai diingat anak dulu, ingat nggak udah didik antum dan sebagainya. Itu jangan terucap dari lisan kita. Kalau terucap dari lisan orang, fadhol silahkan. Untuk mereka-mereka ini nyemangati, antum ingat nggak jasa baik Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C.
Itu harusnya dari lisan orang, bukan lisan apa? Da'inya, bukan lisan ustadznya. Kenapa? Karena bukan urusan bagi mereka. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi pernah ngungkit kebaikannya? Enggak pernah. Enggak usah jauh-jauh, Masya Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya itu sebagai tempat titipan barang. Kawan ataupun lawan nitip barang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi pernah ngungkit kebaikan itu? Nabi adalah orang yang jamu tamu. Nabi SAW adalah orang yang hobi ngasih orang apa? Miskin. Kalau ternyata mereka musuhi Nabi SAW, Nabi nggak akan ingat-ingat lagi. Nggak usah jauh-jauh. Tahu Abu Sufyan? Kita kenal Abu Sufyan. Bagaimana dulu menghina Nabi SAW. Tapi ketika mereka yang dulu memusuhi Nabi udah masuk Islam, Umar bin Khattab semisal, bahkan sampai mau membunuh Nabi kita Muhammad SAW, apakah Nabi dendam? Jawabannya enggak. Itu tanda kita ini sudah membersihkan hati kita dari syawaib, dari apa? Noda-noda. Makanya kalau kita seandainya bersih hati kita, udah ikhlas, mengikhlaskan, memurnikan hati kita hanya untuk Allah SWT, enggak akan kita ungkit-ungkit. Kesalahan orang enggak kita ungkit, kebaikan diri kita enggak pernah kita ungkit. Karena kita semua ikhlas kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah landasan bagi setiap orang-orang bertauhid. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah umat Islam diperintahkan kecuali agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlisin, dalam kondisi mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Baik, konsekuensi yang kedua, lawazim yang kedua adalah mahabbah. Kecintaan tertinggi kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada seseorang yang mencintai selain Allah lebih besar dibandingkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tauhidnya enggak sempurna, tauhidnya tidak bagus. Makanya Masya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada dari manusia-manusia, mereka jadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan untuk Allah. Apa yang terjadi? Yuhibbunahum, mereka cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka cinta kepada Allah Azza wa Jal. Setara pun nggak boleh. Apalagi kalau ternyata kita lebih mencintai makhluk dibandingkan siapa? Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bermasalah kecintaan itu. Dan ternyata kita bisa lihat bahwa Pak Ibu-ibu, nggak usah jauh-jauh, waktu ini kalau kita memang cinta kepada Allah, harusnya waktu yang kita miliki lebih kita habiskan untuk Allah dibandingkan untuk hal duniawi. Kalau memang tauhid kita bagus. Ternyata bagus nggak tauhid kita? Banyak hal yang sia-sia. Nggak usah jauh-jauh. Kita ini dikatakan, Ustadz, kami ini kerja untuk mencari maisha. Bukankah kita memang harus 50-50? Betul. Kita setengah untuk dunia, setengah untuk apa? Akhirat. Tapi pertanyaannya sekarang, jujur nggak kita setengah-setengah? Kita kerja dari jam berapa sampai jam berapa di Bandung sini? Anda enggak tahu? Jam berapa biasanya masuk di Bandung? Jam 8. Pulang jam 5. Berapa jam itu Pak berarti? 9? Kok 9 jam Pak? Iya 9 jam ya, taib 9 jam. Kita sholatnya anggaplah 5 waktu. Satu sholat anggaplah semisal 10 menit, total 50 menit, anggaplah sejam sudah. Sama plus kajian. Berapa lama kita? Ba'dal maghrib sampai apa? Isya. Taib, anggaplah mentok-mentok 2 jam. Total berapa jam? 3 jam. Ustadznya ketika nyampaikan kajian, apa kata kita? Ustadz, tolong jangan lama-lama kajiannya, kami ngantuk. Berarti kita lebih cinta Allah atau dunianya?
dunianya. Harusnya seimbang. Kalau memang seimbang lo ya seimbangkan. Dan Masya Allah itu nasihat Ustadz kita, Ustazuna Yazid hafizahullah rahimahullah, sudah meninggal, Yazid Jawas. Kata beliau, kalau memang 50-50, kalau memang setengah-setengah, harusnya dunia setengah, akhirat juga apa? Setengah. Faktanya kita nggak kayak gitu. Faktanya nggak kayak gitu, nggak setengah-setengah. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia-manusia dan para sahabatnya manusia-manusia yang waktunya lebih banyak untuk akhirat dibandingkan apa? Dunia. Dibandingkan dunianya. Itu belum sama waktu tidur lo ya. Kita ini kan dicekokin. Tidur itu minimal berapa jam? 8 jam habis. Astagfirullahaladzim. 8 jam kita waktu tidur. 8 jam atau 9 jam kita sudah apa? Bekerja. 9 tambah 8 berapa total? 17. Dari 24 jam sisa berapa? Sisanya masih banyak istirahatnya pula, kongko-kongkonya pula. Mau berapa waktu lama lagi kita kasih untuk Allah Azza wa Jal? Nggak usah jauh-jauh. Ini bukti nyata lo ya. Kalau seandainya ada tanding bola, berapa lama waktunya? Babak pertama berapa menit? 45 menit. Belum sama extra time. Extra time itu anggaplah 3 menit. Oke, nggak usah hitung lah extra time. 45 menit, babak kedua berapa menit? 45 menit, total 1,5 jam, 90 menit. Ini, coba perhatikan Pak, ada nggak manusia atau kita dari kalangan kita nonton bola ngantuk? Ada nggak? Setahu Anda nggak ada. Sampai kalau tandingnya tengah malam nggak ada yang ngantuk. Tapi ba'dal maghrib kajian, tunggulah 10 menit, nggak usah kajian maghrib. Khutbah Jumat yang khotibnya sampai berapi-api, belum amma ba'du udah ngorok, belum amma ba'du masih apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Dan Pak, ini terjadi. Anak kaget, pernah khutbah Jumat di salah satu masjid, anak nggak sebut masjidnya, insyaallah. Jadi anak ketika itu, ini masjidnya besar Pak, masjid besar. Anak khutbah Jumat siang itu bawa, pokoknya masjidnya di pasar ala kuliah. Itu masjidnya ini Pak, jamaah itu rame, khotibnya Masya Allah gitu kan. Ana duduk waktu itu pas sofa awal yang paling depan gitu, tempat apa imam sholat. Belum apa-apa, tiba-tiba Ana dengar belakang Ana persis orang ngorok. Ana tengok ke belakang, Masya Allah. Tapi memang bapak itu agak gemuk sedikit, mungkin gara-gara itu ngantuk akhirnya. Itu siang hari dalam kondisi khatib apa? Betul-betul berapi-api. Kita masih ngantuk. Apa kabarnya kalau kita kajian tengah malam? Insya Allah tak bangun. Nggak bangun. Tapi kalau seandainya nonton bola, semua pada bangun. Ini menunjukkan kita lebih cinta bola dibandingkan cinta siapa? Allah Azza wa Jal. Makanya lucu, siapa idola kita? Kalau memang idola kita lah Nabi kita Muhammad SAW, nggak akan kayak gitu sikap kita. Nggak akan kita bermuamalah kita kepada Allah Azza wa Jalla kayak gitu. Nggak akan Mbak, wallahi nggak akan. Antum tahu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau ini kapan setengah malam udah masuk, beliau bangun langsung. Waktu beliau memang malam harinya itu ada ladzah, ada apa? Ada kelezatan di malam harinya. Beliau bangun dan yang nyiapkan beliau kopi putri beliau sendiri, putri Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dan beliau habiskan waktu beliau malam beliau untuk berkhalwat berdua-duaan dengan siapa? Rabbul Izzati wal Jalalah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini cintanya yang memang tulus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memang betul-betul mencintai Allah, mencintai Nabi kita Muhammad SAW, itu akan nampak dalam sikap kita sehari-hari. Tengok aja. Dan kalau antum mau tahu faktanya, lihat para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana mereka mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Oh Pak, nggak nanggung mereka. Para sahabat nih waktunya habis cuman untuk Allah. Kecintaan itu memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Ana ambil contoh ulama salaf kita zaman dahulu. Ketika mereka ini diajak ngobrol, diajak berbicara, apa kata mereka? Amsikis syams hatta ukallimak. Kalau engkau mau ngobrol sama saya, tahan dulu matahari. Kalau engkau bisa tahan matahari, kita bicara. Karena waktu ini harus dihabiskan untuk Allah. Itu konsekuensi tauhid. Karena memang coba perhatikan,
Allah banyak sekali, banyak banget gitu loh ya, bersumpah dengan waktu. Dari fajar kita bangun sampai malam hari, semua sumpah Allah SWT. Dengan apa? Dengan waktu. Waktu fajar, wal fajar, demi fajar. Kita jangan sia-siakan waktu fajar ini. Jangan sia-siakan waktu fajar. Kita gunakan sebaik mungkin. Taib, habis datang waktu fajar, waktu duha. Apakah Allah bersumpah dengan duha? Jawabannya apa? Iya. Wad duha, demi waktu apa? Duha. Habis waktu duha, datang waktu siang. Apakah Allah bersumpah dengan waktu siang? Jawabannya apa? Iya. Wan nahar, kata Allah, demi apa? Siang. Setelah waktu siang habis, datang waktu asar. Apakah Allah bersumpah dengan waktu asar? Jawabannya apa? Iya. Apa kata Allah? Wal asar, demi waktu apa? Asar, atau demi masa. Kemudian habis waktu asar, terbitlah matahari, datang waktu malam. Apakah Allah bersumpah dengan waktu malam? Jawabannya apa? Iya. Ini menunjukkan kita harus gunakan waktu dengan sebaik mungkin 24 jam. Kita istirahat, istirahat, tapi gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai ternyata dunia ini melalaikan kita. Kalau memang kita cinta kepada Allah, nggak usah jauh-jauh, Pak. Ini hujan kan? Hujan. Orang nih banyak nggak kajian gara-gara apa? Hujan. Antum tahu? Takut kita tuh kalau ketika hujan mau ke kajian, takut apa? Sakit kan? Beda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu ayat yang pertama turun untuk Nabi kita Muhammad, surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu 5 ayat yang pertama turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sakit meriang sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika Nabi nggak bisa baca, itu didekap dengan malaikat apa? Jibril. Sekencang-kencangnya. Pak, wajar sakit. Kalau ada pegulat aja, pegulat loh ya, dekap kita, sesak napas, bisa sakit, kita bisa sakit, bisa hatta pingsan, bisa pingsan. Ternyata yang dekap Nabi kita Muhammad SAW siapa? Jibril. Yang sayapnya kapan dikepakkan ufuk timur sampai ufuk barat tertutup dengan sayap Jibril. Itu satu sayapnya Jibril. Wajar Nabi sakit, wajar Nabi sakit. Ternyata ketika Nabi pulang ke rumahnya, Nabi katakan untuk Khadijah, dathiruni dathiruni wa zammiluni zammiluni. Selimuti saya wahai Khadijah. Diselimuti. Ternyata apa ayat selahnya? Nabi lagi meriang sakit. Apa kata Allah SWT? Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum. Apa arti kum? Bangun, fa'anzir dakwah. Anak, kapan hujan kayak gini, mungkin mikir juga, aduh kalau nggak ada mantel sakit kita. Akhirnya kita sampaikan untuk malam ini kita libur apa? Kajian, ya kan? Karena takut apa? Sakit. Nabi udah jelas-jelas sakit sallallahu alaihi wasallam. Nabi sakit. Apa kata Allah? Kum. Bangun engkau, fa'anzir dakwah. Apa faidahnya, Pak? Kita ini kalau memang cinta kepada Allah Azza wa Jal, ternyata Nabi pun lagi sakit tetap berdakwah. Dan ini khusus untuk Nabi. Kalau kita enggak, kalau kita ada rukhsah, ada keringanan, ada udzur. Hatta sholat, Pak, sholat wajib saja. Kalau kita sakit, wajib nggak kita ke masjid? Nggak wajib kan? Nggak wajib. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW, jangankan sholat wajib, sholat sunnah. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tegak engkau, hidupkan malam engkau. Semuanya kata Allah. Loh, lagi sakit semuanya. Tapi terus gimana istirahatnya? Illa qalila, kecuali apa? Sedikit. Ini lagi sakit. Lagi apa? Lagi sakit. Ternyata diperintahkan beribadah. Apakah Nabi nolak? Nabi nggak nolak. Nabi langsung tegak. Kenapa? Karena ada mahabbatullah di hati Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi udah kadung apa? Cinta. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Antum mau tahu bukti? Antum sakit, anak antum seandainya pulang dari pondok pesantren, antum letakkan semisal pondok pesantren di Jawa Tengah semisal. Antum letakkan ini kebetulan hari H, tiba anak kita di bandara atau di stasiun atau di terminal. Anak kita pulang. Kita udah semangat ini untuk apa? Jumpa anak kita. Tapi kita qadarullah demam. Tapi datang nggak kita jumpai anak kita? Insya Allah datang.
Padahal ke masjid, nggak ke masjid dia, nggak sholat di masjid dia, karena alasan apa? Sakit. Tapi ketika jumpa dengan anak kita, sholat nggak dia? Berangkat nggak dia ke stasiun? Berangkat. Ini menunjukkan dia cinta anak, dia cinta anak, dan itu boleh silahkan. Dan ternyata ini terjadi di Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tuh udah kadung cinta, betul-betul besar cinta Nabi kita Muhammad SAW untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau orang bertauhid kepada Allah, konsekuensinya ada mahabbatullah wa mahabbatun Nabi SAW fi qulubihim, di hati mereka cinta Allah dan juga cinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah jauh-jauh, gini aja lo ya. Pernah kasus besar terjadi di Anas bin Malik. Anas ini cinta betul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu apa kata Anas bin Malik? Anna Yahudiyan da'an Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam li ta'amin suna'ahu. Ada orang Yahudi ngundang Nabi untuk makan-makan di rumahnya. Maka Nabi penuhi undangannya. Dan yang dihidangkan ketika itu adalah tharid. Dan ini makanan yang terenak ketika itu. Taib, di dalam makanan itu yang dihidangkan ada namanya dubba. Dubba ini labu, buah labu. Dan apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Fatatabba'ad dubba. Maka Nabi itu lahap betul makan apa? Makan labu. Anas nggak suka awalnya labu. Tapi ketika Nabi tahu lahap makan labu, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Fakuntu uhibbud dubba'a min yauma idzin. Sejak saat itu aku hobi makan labu. Masya Allah. Gara-gara Nabi cinta labu, Anas pun langsung apa? Cinta dengan labu. Ini mahabbatun Nabi kenceng banget. Nggak usah jauh-jauh Pak, gini. Ada beberapa makanan yang mungkin Mbak antum nggak bisa makan. Semisal antum tahu tempoyak. Taib, antum mungkin nggak makan tempoyak karena abah kita nggak makan tempoyak. Tapi anak yakin kalau abah kita, umah kita makan tempoyak, insya Allah kita suka tempoyak. Kenapa? Karena kita lihat orang yang kita sayangin makan apa? Tempoyak. Contoh gini deh, anak ini seblak tuh nggak suka. Maksudnya nggak hobi gitu, seblak. Sini khasnya apa? Seblak. Kenapa antum hobi makan seblak? Karena orang yang kita cintai, kita lihat mereka semua makan apa? Seblak. Emak kita, adik perempuan kita, istri kita, semua makan seblak. Akhirnya kita tahu mungkin seblak ini nggak ada gizinya. Mungkin loh ya, betul nggak itu? Kayaknya gitu kan? Kabarnya gitu. Afwan Pak, soalnya ini nampaknya rame di Bandung kan? Insya Allah. Tapi tetap kita makan. Kita tahu ini mungkin kurang bergizi gitu. Tapi kita makan. Kenapa kita makan? Karena kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Mereka orang yang kita cintai makan seblak. Akhirnya kita ikut makan apa? Seblak. Pak, mungkin kalau abah ana makan seblak, ana ikut makan seblak. Karena ana lihat mereka itu hobi makan seblak gitu. Nah, Nabi SAW dilihat oleh Anas bin Malik itu makan seblak, Masya Allah. Afwan. Makan dubba, afwan. Makan apa? Dubba, makan labu. Labu ini buah atau sayur ya? Dubba, ada nggak tahu? Sama kayak tomat. Tomat tuh orang bilang buah apa? Tomat. Tahu tomat sayur atau buah? Oh, buah ya? Oh gitu, anak kira sayur tomat itu. Oh memang betul berarti buah tomat. Tapi anak nggak tahu labu nih apakah buah ataukah sayur. Tapi ala kulil dubba ini labu. Dan Nabi kita Muhammad SAW tuh senang betul makan labu. Akhirnya apa? Anas langsung suka. Ini menunjukkan mahabbah itu tinggi besar betul. Dan sekarang Pak, antum tahu anak-anak kita ini krisis tauhid. Tauhid mereka itu lemah. Kenapa? Apa yang mereka idolakan mereka tiru. Antum tahu sekarang anak-anak kecil kalau ngegolin main bola, apa kata mereka? Itu semua ngikut Pak. Ujung timur Indonesia sampai barat apa? Indonesia. Bahkan naasnya di kampung ini anak kampung loh ya, bukan anak kota. Anak pernah lihat dengan mata kepala anak sendiri. Ini anak ikhwan. Habis ngegolin main bola Pak, dia tang sama satu lagi sebelah kiri. Ini anak ikhwan. Mungkin kalau ikhwan nih tahu, udah nggak tahu lagi anak itu kayak mana. Karena kan bahaya Pak. Akidah kan? Akidah. Tapi kenapa? Karena mereka lihat para pemain bola habis ngegolin itu kayak gitu dia. Diikuti sama mereka.
Karena mereka cinta dengan mereka. Nah kalau kita Pak, cinta kita dengan Nabi, maka tanyakan mereka, kenal nggak dengan Abu Bakar? Nggak akan kenal Pak. Kenal nggak dengan Abu Hanifah? Nggak kenal. Kenal nggak dengan Imam Syafi'i? Nggak kenal. Siapa yang mereka kenal? Para idola mereka dari para pemain bola. Makanya saran anak Pak, tolong anak antum tuh dididik jangan nonton bola. Anak qasaman billah, anak uqsim billah, antum sering didik anak itu untuk nonton ustad, kajian ustad. Itu coba diterapkan. Jangan sampai Pak kita rugi. Kapan mereka udah cinta dengan para pemain bola dan non muslim, apa yang mereka lihat idolanya gitu ya, itu bisa merubah hidup mereka. Bahaya. Tapi kalau antum Pak sering kasih tontonan ustad, masya Allah, akhirnya mereka cinta dengan siapa? Ustad. Anak tuh pernah nonton gitu ya kajian ustad, anak Ustaz Syafiq gitu kan. Anak-anak datang, Bi, Abi lebih suka Ustadz Khalid atau Ustadz Syafiq katanya. Ini anak-anak yang nanya gitu kan. Jadi dia tahu Ustadz Khalid, tahu Ustadz Khalid bahasa lama, tahu Ustadz Syafiq, tahu gitu. Anak bilang Ustadz Syafiq lah. Anak ngomong gitu. Kenapa? Karena Ustadz Syafiq kan guru anak gitu kan. Habis itu anak tanya ke anak-anak Khalid, kalau Khalid suka siapa? Ustadz Syafiq juga katanya. Loh kok Ustadz Syafiq? Kan nama Khalid Khalid. Ustadz Khalid lah pilih gitu kan. Enggak Bi, karena Ustadz Syafiq jenggotnya lebih tebal katanya. Tapi antum tahu Pak, ini kondisi dia tuh nengok gitu loh ya. Nengok gimana kriteria Ustadz. Dia tuh bisa nengok, dia tuh bangga kalau punya apa? Punya jenggot gitu loh. Padahal sekarang nggak ada jenggotnya, tapi dia tuh seneng dan bahkan dia milih A. Kenapa milih A? Karena jenggotnya lebih apa? Tebal. Berarti dia suka gitu sama syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau kita tontonan anak-anak kita adalah mereka para pemain bola, ada yang berjenggot? Nggak ada yang berjenggot. Nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada. Oh ada ya. Oh ya mungkin ada, tapi jarang gitu ya. Kebanyakan mereka ini yang nggak ada jenggotnya sama sekali. Ini Pak cuman ringkas loh ya, tapi ngaruh betul. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mereka cintai. Pak, jangan nyesal loh ya, jangan nyesal. Hari kiamat tuh datang faj'ah, tiba-tiba. Dan kita meninggal juga faj'ah, tiba-tiba. Dan kita perlu tahu betapa banyak mereka yang sehat mata min ghairi illatin, mati tanpa ada sebab, tiba-tiba. Dan kalau kita tiba-tiba mati masih mengidolakan mereka, jangan sesalkan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama idola kita. Pak, kalau idola kita pemain bola, mereka ini non muslim, ke neraka, mereka ngikut kita ke neraka. Jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim tentang masalah iblis? Iblis Isya jadi ala kulli sini mahabbah, kecintaan itu ngaruh. Nah, kita berharap cita-cita kita yang paling besar tanamkan dalam jiwa kita, kita dibangkitkan oleh Allah bersama bergandengan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wallahil azim, qasaman billah, anda nggak punya cita-cita yang lebih besar dibandingkan anda masuk surga gandengan tangan dengan Nabi kita Muhammad SAW, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Udah itu nikmat yang anda paling harapkan sekali. Karena anda nggak bisa gandeng tangan Nabi SAW. Tapi kalau nanti pada hari kiamat, itu adalah harapan yang paling besar. Harapan yang paling apa? Yang paling besar. Coba duduk. Bismillah. Taib. Harapan yang paling apa? Yang paling besar. Jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena saat ini, Pak, kita memang nggak tahu nasib kita gimana. Dan yang namanya hari kiamat itu gelap. Atau nggak akan tahu jalan A, jalan B, jalan C. Jalannya surga itu cuma satu. Jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi jalan neraka tuh banyak banget gitu loh. Dan kita akan sulit menentukan jalan kecuali dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ternyata, Pak, kalau antum cinta dengan Nabi, itu dikumpulkan bersama Nabi. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Antum ada nggak ghirah, kecemburuan?
ketika ada ustadz kibar nih, ustadz besar datang ke sini ngisi kajian, yang antum senang lah, semisal Ustadz Syafiq Basalam semisal, atau para asatidah yang kibar gitu ya, Ustadz Ali Musri semisal datang ke sini semisal. Pak, apakah semua orang punya akses untuk masuk ke ruangan ustadz? Jawabannya apa? Enggak. Ada nggak di hati antum ghirah? Pasti ada. Enak banget ya jadi panitia. Bahkan banyak dari kita berharap jadi panitia nggak dibayar, nggak usah kasih upah apa-apa. Saya mau bantu, yang penting terlaksana nih kajian, nggak usah mikir apa-apa, saya bantu 100%. Yang penting saya bisa bersama siapa? Ustadz. Itu pasti gitu. Tapi kenapa nggak bisa kita punya akses masuk ke ruangan ustadz? Pasti desak-desakan. Padahal jamaah se-Bandung ini nggak banyak. Nanti yang paling banyak jamaah seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan untuk apa? Berkumpul dengan satu orang, Nabi kita Muhammad SAW. Antum kira gampang untuk masuk? Oh, nggak bisa, Pak. Hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih apa? Akses. Yang Allah kasih apa? Kesempatan untuk masuk. Kalau kita nggak ada kesempatan, nggak akan bisa. Qasaman billah. Makanya cara yang paling mudah untuk bersama Nabi kita SAW, majlisnya, tempat duduknya, itu kalau seandainya kita cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW, apalagi dikumpulkan itu bersama Nabi, itu dari awal manusia sampai akhir manusia. Gimana posisinya kita? Pak, se-Bandung aja kalau kita ini untuk berjabat tangan aja dengan ustaz, kalau kajian apa istilahnya ustaz kibar gitu ya, susah nggak kita salaman nih? Susah untuk kita berusaha untuk salaman, untuk gugurkan dosa-dosa kita. Jadi salaman nih untuk gugurkan dosa, bukan untuk nyari berkah, cium sana cium sini dan sebagainya. Untuk apa? Gugur apa? Dosa. Disitulah keberkahan kita. Itu kita perlu perhatikan, Mbak. Kalau seandainya kita kerjakan itu dan enggak semua orang dikasih akses oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita berpikir dua kali untuk tidak mendahulukan cinta Allah dan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, konsekuensi yang berikutnya yang ketiga, Isya. Taib, kita lanjutkan pada Isya. Tafadhol. Biasanya, afwan, Anda akan sesuaikan dengan kajian rutin. Kajian rutin di sini sampai jam berapa, Pak? Afwan. Biasanya jam
Setengah 8. Oh, berarti setengah 8 kita stop Pak ya, gitu ya? Atau jam berapa nih? Jam setengah 8, rutin aja, biasa kajian rutin. Setengah 8 ya? Atau ya, setengah 8 ya? Takutnya nanti antum jangan kelamaan Ustaz, gitu. Masya Allah. Kita bismillah. Kita lanjutkan lagi. Konsekuensi yang ketiga, al-khawfu war-raja. Kita takut hanya kepada Allah dan kita mengharap juga hanya kepada siapa? Allah SWT. Dan Masya Allah ya, kalau orang bertauhid itu harusnya nggak jadi orang penakut. Lucu kalau orang udah muslim dia, bertauhid dia, udah ngaji masih takut. Semisal melewati pohon beringin, kita bilang misi mbah. Mbah siapa yang kita minta misinya? Izin dia. Mbah siapa Pak? Pohon beringin itu milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita melewati sebuah tempat yang mungkin di situ tempatnya mungkin jarang dilewati oleh orang dan sebagainya, Nabi udah ajarkan doa itu, minta perlindungan hanya kepada siapa? Allah. Kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah nggak usah takut. Ini jalan tengah malam takut. Dan sekarang orang yang paling penakut kayaknya masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Dari kecil udah dicekokin Pak. Dan dahsyatnya di Indonesia itu, setan tuh laku betul. Dan setan tuh dibayar. Na'udzubillah Pak. Di Indonesia, setahu ana Pak, di Amerika itu cuman satu hantunya. Apa namanya? Dracula. Di Cina juga satu, apa namanya? Vampir. Di Arab juga satu, ghul. Di Indonesia pocongnya ya iya. Kemudian apa? Suster ngesotnya ya iya. Kuntilanaknya ya iya. Gendoronya ya iya. Apa lagi? Tuyul. Anak kecil pun ada hantunya. Apa? Tuyul. Ini semua ditakut-takuti kita. Wa illa harusnya kalau kita sudah bertauhid kepada Allah, tanamkan anak kita, nggak usah takut, bangun akidah. Lihat bagaimana akidahnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka takut dengan syaitan, dengan jin-jinnya? Enggak. Mereka ini sadar betul jenis makhluk yang paling Allah muliakan apa? Manusia setelah para malaikat, bukan jinnya. Untuk apa kita takut? Dan ternyata kita ditakut-takuti dan akhirnya menjadi orang apa? Penakut. Anak kecil sekarang, na'udzubillah. Dan bahkan khurafat itu betul-betul terjadi di situ, talbis iblis. Apa nak? Minum sama Umi, nak. Minta sama Umi. Tapi enggak apa-apa, Pak. Biar sama Umi ya. Ke Umi nak ya, Umi. Taib. Jadi ditakut-takuti. Sekarang coba perhatikan, Mbak. Na'udzubillahnya kita ya, astagfirullahaladzim. Talbis iblis. Anak-anak sekarang itu banyak dikeluarkan. Ini tipu daya iblis nih, Pak. Anak-anak kaum muslimin dikeluarkan di malam hari. Kapan waktunya? Maghrib semua dikeluarkan. Tapi justru mereka ditakut-takuti untuk keluar kapan? Tengah malam. Kalau di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu enggak. Kapan maghrib ditahan anak mereka? Kapan tengah malam apa? Dikeluarkan. Dan ini hadis Nabi kita SAW beliau mengatakan idza qarabatis syams, kalau matahari itu sudah mulai terbenam, faqufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian. Kenapa? Fa inna syayatina tantashiru hina idin. Karena syaitan di waktu maghrib banyak apa? Menyebar di mana-mana. Sekarang anak-anak kaum muslimin talbis iblis dikeluarkan semuanya. Bapaknya nggak ngeruqyah. Bapaknya nggak mengucapkan u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin wa hammah. Nggak dibacakan itu, Pak. Antum silahkan bawa anak kita maghrib, tapi ruqyah dulu. Minta perlindungan kepada Allah agar Allah lindungi apa?
anak kita ini enggak semua dikeluarkan, enggak didoakan, enggak diminta perlindungannya untuk anak kita, enggak. Ternyata ketika malam ditakut-takuti. Dan antum tahu Pak, akhirnya anak kita menjadi penakut untuk sholat malam. Jangan jam 12 malam. Ada siapa? Ada momok, ada hantu, semua disebut, na'udzubillah. Padahal kata kata Nabi SAW, kalau sudah masuk larut malam, tengah malam, apa kata beliau? Faba'athuhum, bebaskan anak kalian untuk keluar. Bebaskan, keluarkan, jangan ditahan. Kenapa? Karena ketika itu yang nyebar siapa? Malaikat. Nggak usah jauh-jauh Pak. Anak ini punya ayam. Anak punya ayam tuh banyak dulu, bahkan sampai 40 ayam kampung. Itu memang anak pelihara itu tujuannya memang untuk para santri gitu. Jadi dulu tuh hampir tiap pekan kami makan ayam bareng santri. Sekarang udah mulai sedikit, tapi dulu tuh banyak banget gitu. Sekarang masih ada. Anak tuh hafal Pak, ayam tuh berkokok itu sekitar jam 11-an. Sekitar jam 11-an tuh udah mulai berkokok. Dan antum tahu ayam kapan sore hari, waktu senja mau masuk waktu maghrib, itu ada apa? Buta senja atau buta ayam gitu kan? Dia buta, nggak bisa lihat. Tapi karena saking terangnya para malaikat, itu mereka itu berkokok. Apa kata Nabi? Idza sami'tum siyahat dika, kalau kalian mendengarkan suara ayam yang berkokok, fas'alullaha min fadli, berdoalah kepada Allah, minta kemuliaan dari Allah azza wajal. Kenapa? Fa innaha ra'at malaka, karena ayam itu lihat apa? Malaikat. Lihat malaikat ayam itu kalau berkokok. Nah ternyata sebuta-butanya ayam, saking terangnya para malaikat itu berkokok mereka tengah malam, berkokok sampai waktu kapan? Subuh. Apalagi pas waktu subuh seperti malam terakhir itu yang paling rame-ramenya ayam apa berkokok, saking banyaknya para malaikat yang turun di waktu itu. Dan ternyata di waktu itu anak-anak kaum muslimin ditakut-takuti. Apa yang terjadi? Yang nyebar di malam itu di rumah kita bukan lagi para malaikat rahmat yang masuk, tapi siapa? Syaitan. Akhirnya bangun subuh susah, sholat malam itu susah. Sebabnya dibelenggu sama siapa? Syaitan. Ditakut-takuti Pak, ditakut-takuti. Wa illa aslinya para malaikat yang menyebar di situ. Maka kita harus sadar-sadarnya Pak, rasa takut ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu harus dibuang. Itu konsekuensi tauhid. Dan Umar gak ada yang ditakuti Pak. Umar gak pernah takut dari manusia. Umar gak pernah takut dari siapa? Jin, syaitan. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, masalaka Umaru fajjan, tidaklah Umar berjalan di sebuah jalan illa wasalaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar, kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain selain jalannya siapa? Umar. Setan pun takut dari Umar bin Khattab. Oh, kalau kita nih kebanyakannya bukan lagi setan itu berani, bahkan sampai merasuki tubuh kaum muslimin. Ini gara-gara kita itu takut betul kepada selain Allah azza wajal. Maka kita harus sadarnya bahwasanya rasa takut itu cuman diberikan untuk siapa? Allah subhanahu wa taala. Jadi antum enggak usah takut Pak, enggak usah takut kecuali hanya kepada Allah azza wajal. Kemudian ar-raja, rasa harapan. Jangan berharap dari bos, jangan berharap dari A, B, relasi dan sebagainya. Kita kalau berharap hanya kepada siapa? Allah SWT. Raja itu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Nanti ini itu ada korelasinya dengan selahnya, tawakal. Yang konsekuensi keempat apa? Tawakal. Kenapa kita hanya berharap kepada Allah Azza wa Jal? Karena yang ngasih rezeki untuk kita bukan bos kita, tapi siapa? Allah. Wallahil azim, qasaman billah, bos kita ini itu bisa jatuh miskin. Gampang bagi Allah untuk memiskinkan bos kita atau membangkrutkan perusahaan yang kita kerja di situ. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi gampang bagi Allah SWT. Maka jangan sampai berharap kepada yang fana, tapi berharap kepada zat yang maha abadi. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terkena dengan kefanaan. Allah Subhanahu wa taala. Pak, dampaknya besar loh ya tauhid itu. Apalagi raja dan juga tawakal hanya kepada Allah azza wajalla. Besarnya gimana? Gini. Antum tahu kasus dulu COVID-19, COVID-19. Itu semua orang risau.
Setahu ana yang nggak risau satu jenis manusia. Siapa? Ustadz. Setahu ana gitu. Setahu ana loh Pak ya. Sampai ana dulu kan masjid itu kan semua ditutup ya. Habis itu udah mulai sedikit nih Covid, itu sudah mulai dibuka kembali dengan protokol social distancing sama pakai apa? Masker. Taib, ana ke masjid sholat, habis sholat ana zikir. Tiba-tiba ada ikhwan datang ke ana, ini pebisnis ini. Datang, ceritalah ke ana, sharing, Ustaz gimana Ustaz nih Covid? Ini payah betul Ustaz. Kita ini kayaknya nih nggak tahu kapan Covid ini selesai. Ini usaha udah mulai banyak yang bangkrut. Terus gimana dengan posisi anak-anak nanti setelah ini? Ini gimana ekonomi kita? Kapan lagi bisa bangkit? Ana Pak ketika itu cuma mengatakan, Pak, antum salah curhat. Ana nggak ngerti ekonomi. Tapi dia nih Pak pebisnis, risau. Antum pernah nengok Ustadz risau zaman Covid? Oh enggak. Anda nggak tahu ya Pak ya. Tapi circle kami nih Pak, nggak ada Pak yang ngeluh, nggak tahu besok makan apa, nggak tahu lusa makan apa, mereka nggak ngeluh. Mereka ngeluhnya kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin beberapa waktu yang lalu terjadi pajak naik berapa persen? Berapa persen? Anda nggak tahu berapa persen tuh naik. Dari sekian persen ke sekian persen. Anda nggak ngerti berapa persen. Anda bukan ahli ekonomi. Tapi naik. Pak, yang risau ini orang awamnya atau ustadznya? Orang awamnya ribut sana ribut sini. Ustadznya antum pernah lihat demo? Oh enggak pernah risau loh Pak. Enggak pernah risau mereka ini. Kenapa mereka enggak pernah risau? Karena mereka sadar kapan bertawakal kepada Allah dikasih nggak rezeki? Dikasih. Antum mau tahu bukti? Lah sekarang masih bernafas kita. Covid berapa tahun? Dari 2020 sampai 2020? Enggak, 3 kayaknya. 2023. Setahu ana 2023. Setahu ana. 3 tahun kita, Pak. Lewat enggak itu? Lewat sekarang alhamdulillah, Pak. 3 tahun enggak sedikit, enggak sebentar, Pak. Antum tahu Filistin dijajah terakhir diperangi terus berapa tahun? Mungkin di bawah Covid kali kan? Tapi itu berat juga. Sekarang orang-orang Filistin bisa enggak bertahan? Kapan Allah kasih rezeki bisa, masih bertahan bisa. Gak usah risau Pak. Cukup bagi kita ini bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu udah ada yang nanggung. Siapa yang nanggung rezeki kita? Allah SWT. Maka bertawakal cukup kepada Allah. Ini konsekuensi tauhid. Dan ternyata ada sebuah hadis dan ini membuat kita tenang. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan, Ma min nafsin tamut hatta tastawfi rizqah. Tidaklah satu nyawa pun, hewannya, manusianya, jinnya, itu mati sampai sempurna rezekinya. Kapan sudah sempurna rezekinya baru apa? Mati. Kalau kita belum mati berarti masih ada apa? Rezekinya, nggak usah risau, sudah. Pak, anak tadi ayam, ada anak ayam nih Pak, itu sakit. Anak nggak tahu, dan bahkan yang lebih membuat anak itu sedih gitu ya, kasihan, induknya tuh nginjak-injak gitu loh. Induk, Anda nggak tahu, mungkin ada penyakit gitu kali ya. Jadi induknya tuh nggak bisa ngerawat, akhirnya diinjak. Anda nggak tahu kenapa gitu. Anda ambil, ini udah setengah sekarat ini. Anda bingung gimana caranya. Dibiarkan, kasihan. Kalau kita sembelih, nggak tega. Masih apa? Masih kecil Pak. Bingung mana? Ini gimana ya, dibiarkan ini kan kesiksa. Masih hidup. Tapi kalau disembelih aneh nggak tega gitu kan. Terus gimana? Ada salah satu ikhwan ngomong, Ustaz, kasih aja beras, kasih makan nggak apa-apa. Pak. Tapi nggak mati-mati. Akhirnya udah kayaknya kasih makan deh. Dibukakan paruh ayamnya itu Pak, dimasukkan 1 butir apa? Beras. Ketika masuk langsung mati. Kali kesedek. Tapi ada satu rezeki dia yang belum masuk. Apa itu? Beras. Allah nggak akan mewafatkan dulu sampai masuk dulu baru apa? Mati. Walaupun mati mungkin kesedek gitu kan. Tapi ternyata itu faktanya. Maka antum nggak usah risau tentang masalah rezeki. Selama kita masih bisa bernafas, ada nggak rezeki itu? Ada. Nah kalau orang bertauhid nggak usah banyak ngeluh sudah.
Ngeluh tuanya kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama ruziqat tayr. Kalian akan dikasih rezeki sebagaimana burung dikasih apa? Rezeki. Burung ini, Pak, rusak memang akal manusia. Wallahi rusak akal manusia. Harusnya semakin tua kita, semakin sempurna akal kita kan. Tapi Pak, anak-anak kecil lebih lurus fitrahnya mereka. Antum pernah lihat anak kecil risau masa depan? Sekarang orang-orang muda besar ini, istri kita, Pak, orang-orang yang sudah dewasa mungkin, pernah nggak mereka ngeluh, besok kita makan apa bang ya? Pernah nggak gitu? Oh pernah. Antum pernah nggak jumpai anak antum ngomong gitu? Bi, besok kita makan apa? Ada? Nggak pernah, Pak. Wallahi qasaman billah nggak pernah. Bukan karena apa-apa, Pak, karena fitrah mereka masih apa? Lurus. Mereka yakin ada Allah Azza wa Jal. Sesempit-sempitnya mereka, tes nanti, Pak, tes nanti ya. Mereka ini bukan orang kaya. Kasihlah permen satu bungkus besar, kasih. Mereka nggak bakhil. Mereka berbagi rezeki itu untuk orang. Coba tes, Pak, nanti. Anak kecil antum kasih, fitrah mereka masih lurus. Mereka kasih untuk apa? Untuk orang. Ini fitrah mereka masih lurus. Dirusak oleh orang tuanya sendiri. Dirusak oleh orang tuanya sendiri. Kenapa? Orang tuanya takut habis rezekinya. Akhirnya yang ditanamkan, nggak usah jauh-jauh, Pak. Istri antum kalau bekal makanan untuk bekalin istri, kalau istilah kami itu bontotin. Istri kalau bontotin makanan untuk anak-anak kita, apa kata istri kita? Ini istri orang awam loh ya. Apa kata mereka? Nak, makannya dihabisinnya, jangan bagi-bagi. Ini terjadi, Pak, pendidikan yang wallahi rusak. Tapi kalau mereka yang sudah mondok nih, Pak, dapat paket makanan dibagi, jangankan tunggu sebulan, nggak nyampe sejam habis. Bukan tunggu diminta, Pak ya. Ana dulu sering dapat paket dari Abah Ana sering. Tunggu aja, Pak. Tunggu aja lah. Kami buka bareng, bagi-bagi, sudah makan-makan. Fitrah kami masih selamat, masih apa? Anak-anak kok. Masih anak-anak. Tapi ditakut-takuti tentang masalah rezeki. Wallahi takut-takuti kita sekarang masalah apa? Rezeki jangan bagi-bagi. Akhirnya anak kita tumbuhnya itu sadar kapan bagi-bagi, ngurangi apa? Rezeki. Nah, kalau tauhid kita kencang, nak, bagikan aja, nak. Bagikan, kalau ada yang minta kasih. Bisa jadi mereka lebih kurang. Terus gimana, Ustaz? Nanti anak-anak kan nggak bisa makan lagi di rumah. Nggak apa-apa, Pak. Nanti kesempatan anak itu punya akidah yang kuat. Jadi dia tuh hobi, kebiasaan untuk apa? Saling berbagi. Akidahnya mereka kuat, Pak. Dan mereka nggak pernah ngomong, "Bi, besok makan apa, risau." Nggak pernah, Pak. Nah, kita sekarang udahlah sarjana ekonomi, tapi masih takut dengan ekonomi. Padahal sarjana ekonomi, ijazah ada, akal semakin bagus, semakin sempurna, ternyata semakin takut kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Makanya, Pak, mulai sekarang kalau memang betul akidah kita, tauhid kita, serahkan hidup kita hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Sesusah-susahnya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Patokannya itu bukan banyak nominal gaji kita, bukan. Orang banyak gajinya besar, jabatannya tinggi, meditnya nggak ketulungan, pelitnya betul-betul pelit. Ada orang semiskin-miskinnya orang, apa kata Allah? Para sahabat, wa yu'thirun, mereka dahulukan orang lain terhadap diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, padahal mereka masih ada kebutuhan. Pak, nggak usah jauh-jauh. Ada sahabat kedatangan tamu, dia belum makan sekeluarga. Ternyata apa? Dia matikan lampu, yang penting tamunya bisa apa? Makan. Tauhid. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang, Pak, jangan risau masalah rezeki. Kalau rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jal, sudah Allah yang nanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi kecuali itu tanggung jawab Allah, tugasnya Allah yang ngasih apa? Rezeki. Jadi kita nggak usah risau. Na'am, wallahu alam bissawab. Konsekuensi yang kelima, asyukru was sabr. Asyukru was sabr.
Kita bersyukur dan juga apa? Bersabar. Bersyukur dan juga bersabar. Pak, ada satu hadis Nabi kita Musallam itu sampai mengatakan ajaban li amril mu'min. Hidupnya orang mukmin itu menakjubkan. Dan bahkan kalangan awam itu merasa takjub dengan mereka-mereka yang udah ngaji. Yang mereka ini fokus dengan akhirat, fokus dengan ibadah. Antum tahu kenapa? Coba perhatikan. Kata Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, inna amrahu kullahu khair. Semua perkara hidup dia, semua kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah hal itu terjadi kecuali untuk orang apa? Beriman. Apa kata beliau? In asabathu sarra syakara. Kalau dia dapat kebaikan, dia apa? Bersyukur, dia berbagi. Dapat kebaikan, dia berbagi. Dapat kebaikan, dia berbagi. Ini tanda tauhid dia kencang. Antum tahu, Pak? Makanya sebagian orang dikira orang kaya, padahal banyak kebutuhan. Ini tadi menakjubkan hidup ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Dapat kebahagiaan dia langsung berbagi. Jadi orang ngira ini dia orang apa? Kaya, padahal enggak. Cuma dia nggak mau ngeluh, nggak mau cerita. Tapi sampai orang mikir, ini ustadz nih kok hidupnya kayak nggak ada cobaan. Cobaannya seabrek-abrek. Cobaan ustadz ini, kenapa? Yang diurusi bukan cuma satu apa? Relasi bisnis, bukan. Ustadz ini ada usaha, ada bisnis, ada dakwah. Dakwah ini omongan manusia harus ditampung. Senang ataupun duka ditampung, Mbak. Sabar-sabar. Pak, omongan manusia ini, kita nih digibahin satu orang aja sakit hati minta ampun. Ustadz nih siapa? Berapa orang gibahin dia? Apakah dia sedih? Enggak. Sedih manusiawi. Tapi dia tidak terlalu apa? Memikirkan itu. Jadi dirasa ini kok hidupnya enak banget ya. Padahal musibahnya apa? Banyak. Dia hobi berbagi. Tapi kebalikannya, wa in asabat hudarra sabar. Kalau dia dapat musibah, dia apa? Sabar. Jadi ngerasa ini kayaknya nggak ada tekanan, nggak ada ujian, tidak ada istilahnya ditindas A, ditindas B. La, wa illa Nabi SAW. Kalau kita lihat kayaknya hidup Nabi itu enak banget ya. Padahal orang yang paling banyak ujian Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita lihat, kayaknya nggak ada masalah. Pak, antum tahu? Ada salah satu ikhwah datang ke rumah anak, ngutok pintu malam-malam. Ustaz katanya. Anak keluar, salam, kenapa akhi? Anak bisa cerita sama antum sebentar Ustaz. Kalau bisa kita di mobil lah kita ngobrol. Ayo taib, absyir, Anda bilang taib, kita ngobrol di mobil. Jadi Pak, satu Prabu Muli itu, Prabu Muli bukan kota besar Pak, kota kecil. Jadi satu Prabu Muli ini kami keliling itu udah kayak tawaf itu, keliling aja, nanti keliling lagi, keliling. Cuman anak dengar curhatan dia. Ternyata masalah rumah tangga istri dia. Anak bilang, ketika dia curhat, dia mulai mau nangis. Anak bilang, akhi, jangan nangis. Anak bilang, jangan cengeng kita nih. Enggak usah, berat banget ini Ustaz. Anak bilang, antum merasa istri antum itu adalah orang yang paling jelek. Wa illa, apa yang antum rasakan itu semua Ustaz rasakan. Antum mau Ustaz siapa sekarang? Mau Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Insya Allah apa yang antum alami mereka juga alami. Nggak usah jauh-jauh. Nabi Anda sampaikan, antum tahu pernah nggak istri antum lempar piring? Iya loh Ustaz, lempar piring. Bukan itu. Lempar piring istri antum di depan tamu pernah nggak? Enggak Ustaz. Aisyah lempar piring depan apa? Tamu. Ternyata ujian kita tidak seberat ujian apa? Nabi SAW. Tapi apa yang membuat Nabi itu berbeda? Ketika Nabi dapat musibah, Nabi apa? Sabar. Nabi cuma ngomong, gharat ummukum, ibu kalian apa? Sedang cemburu. Oh, coba kita. Enggak sabar. Antum pulang semua. Pulang, cepat pulang. Yallah, bismillah, pulang. Ini urusan anak dengan istri sekarang. Kenapa? Karena enggak apa? Sabar. Akhirnya kita bisa simpulkan kayaknya Nabi ini nggak pernah ada masalah. Padahal masalah Nabi jauh lebih berat dibandingkan apa? Masalah kita dengan istrinya. Oh, Pak, lempar piring depan tamu pula. Kalau cuma lempar piring Pak kecil,
Ini lempar piring depan tamu. Kalau kita ngerasa ini mana harga diri enak. Itu anak sampai akhirnya ikhwan tuh ngomong, oh iya juga setia. Iya antum cari ya istri kita tuh wajar kayak gitu karena nggak sebaik Aisyah. Ternyata Aisyah pun gitu. Apa faedahnya? Solusinya bukan di istri kita, di kitanya gimana pembawaannya. Apa kata beliau? Wa in asabat hudar, anggap nih musibah. Tapi pas sabar, tenang aja, udah sabar saja. Fakana khairan lah. Itu lebih baik untuk dia. Jadi ketika dapat harta, dapat rezeki, dia berbagi seakan-akan orang kaya. Tapi ketika dapat musibah, dia diam seakan-akan orang tidak ada apa? Masalah. Ini menunjukkan hidupnya seorang muslim itu kayak gitu, Pak. Jadi sabar dan syukur, kalau kita semakin bertauhid harusnya sabar makin kencang, syukurnya makin apa? Makin kencang. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah al-wala wal bara. Loyalitas kita dan berlepas dirinya kita itu harus jelas, harus ada. Ini yang tadi ana sampaikan sebenarnya istilahnya anak pembahasan dari al-mahabbah tadi, rasa cinta. Kalau kita udah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi SAW, harusnya al-wala itu nampak. Wala ini apa? Loyalitas. Apa yang sudah kita berikan untuk Allah SWT, apa yang sudah kita berikan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang kalau udah loyalitas, Pak, itu akan dibela betul. Dan konsekuensi dari al-wala apa? Taat setaat-taatnya. Dan kadang-kadang, Pak, kita ini nggak mau taat ketika kondisi kita nggak tahu sebabnya, nggak tahu alasannya. Disuruh, kita nanya dulu kenapa diwajibkan, kan gitu. Disuruh, kan hukumnya cuma sunnah, kan gitu kan. Oh, para sahabat lain. Para sahabat tuh punya kaidah hidup. Apa kaidah mereka? Sami'na wa ta'na. Itu buah dari al-wala tadi, loyalitas. Di kita ini masih agak payah. Ana ambil contoh. Nabi kita Muhammad SAW tuh sholat bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Nabi SAW lempar sendalnya ke kirinya. Para sahabat pun akhirnya lempar apa? Sendal mereka bareng-bareng. Sampai berterbangan semua sendal di masjid Nabi kita Muhammad SAW. Ketika salam, apa kata Nabi SAW? Dan mukjizat Nabi itu bisa melihat para jamaah ketika Nabi sedang apa? Salat. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ma ra'aitukum alqaitum ni'alakum. Kenapa aku lihat kalian lempar sendal-sendal kalian? Apa alasannya? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ra'ainaka alqaita na'alaka fa alqaina ni'alana. Ya Rasulullah, kami lihat engkau lempar sendal engkau, maka kami pun ikut apa? Lempar sendal. Pak, nggak tahu alasan. Cuman lihat Nabi lempar, mereka juga apa? Ngelempar. Beda dengan kita. Udahlah disuruh, bukan sami'na wa ta'na. Ini terjadi di kita. Para sahabat nggak tahu sebab loh, langsung lempar. Makanya mereka ini adalah sahabat, mereka lah manusia yang paling taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya tanpa kita tahu hikmahnya, kerjakan saja sudah. Sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Enggak susah kok. Enggak susah. Ana ambil contoh. Ada satu hadis yang banyak diingkari oleh kaum muslimin. Kalaupun enggak diingkari tapi enggak mau dikerjakan, takut. Apa itu kasus hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau ada lalat jatuh ke dalam gelas kalian, apa kata Nabi? Falyaghmishu, celupkan. Kalau sudah dicelupkan maka apa? Keluarkan. Apa kata Nabi SAW? Nabi udah kasih alasan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Apa alasannya? Fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhar shifa. Karena di salah satu sayap lalat itu ada penyakit, sebelahnya lagi ada apa? Penawarnya. Apa kata beliau di hadis yang terakhir? Fa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Dan lalat, semua lalat kapan jatuh, dia akan jatuh pertama kali dengan sayap yang ada apa? Penyakitnya. Berarti di atasnya apa? Penawarnya. Maka kata Nabi harus apa? Celupkan. Pak, kalau ini terjadi di kita, kita kerjakan atau enggak? Udah ada loh, sebabnya udah ada.
Hikmahnya sudah ada, dijelaskan oleh Nabi. Kita kerjakan atau enggak? Aduh, janganlah. Kan gitu kan? Pernah terjadi di ana, Pak. Dulu ketika ana masih mondok di Solo, jadi ana mampir waktu itu di sebuah restoran. Dan qaddarallah wa ma syaa fa'al, ketika itu lagi musim lalat. Lagi musim lalat. Pak, qaddarallah wa ma syaa fa'al, lalat hijau masuk. Ana mesennya jus pokat. Ana mesen jus pokat, yang masuk lalat apa? Hijau. Masya Allah. Ini bingung kita nih awal nih. Apa yang kita kerjakan? Abang ana ngomong, abang ana mondok juga sama di pondok yang sama. Abang ana bilang, celupkan itu. Celupkan. Bismillah, sami'na wa ata'na. Ana celupkan. Pas ana celupkan, ana cari nggak ketemu. Pak, ana cari mana lalat nih? Lalat hijau pula, Pak, dikobok-kobok. Akhirnya ana berusaha ini harus dapat nih ya, Pak. Karena masih banyak, Pak. Antum tahu jus pokat kan masih gelasnya yang tinggi-tinggi itu kan? Pak, payah ini nyarinya nih. Akhirnya ana cari, Pak, cari agak lama sedikit. Dapat lalatnya, ana buang. Pak, kita minum. Ana minum itu, Pak. Bismillah, jangan dirasa-rasa. Jangan rasa-rasa. Sudah ana minum, Pak. Akhirnya ana minum. Antum tahu, Pak, karena memang waktu itu lagi musim lalat. Kami nyampe di Solo, yang sakit abah ana. Masuk rumah sakit yang apa? Di Solo itu. Masuk, astagfirullahaladzim, lupa rumah sakit apa. Dirawat, Pak, di Solo itu. Dirawat, mungkin gara-gara lalat itu kalian nggak ngerti. Tapi nggak sampai ke mungkin ke makanan atau apa. Akhirnya diare, abah ana itu diare. Dan ana, wallahi qasaman billah, nggak sama sekali sakit. Sama sekali nggak sakit. Nah, harusnya kita nih, Pak, udah jelas apa hikmahnya, alasannya kenapa harus dicelupkan. Udah Nabi kasih tahu, tapi masih malas atau takut-takut, berarti tauhidnya tidak apa? Nggak kuat. Paham sampai sini, Pak? Nah, kalau antum kayak gitu, Pak, masukkan ya sudah, bismillah masukkan. Antum cari, keluarkan. Kalau antum ragu untuk minum, ada caranya, Pak. Antum kasih kawan antum. Akhi, jus pokat, wallah zen banget. Fadhal minum. Antum jangan ngomong. Habis jatuh apa? Lalat, nggak usah. Jangan sampai mubadir, jangan dibuang, jangan. Kenapa, Pak? Ana yakin itu sehat, nggak ada penyakit. Kalau antum buang, mubadir nggak? Tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sampai jam berapa kita nih? Ana minta waktu boleh 15 menit. Sampai jam 8 boleh ya? Karena masih banyak nih, Pak. Ini kita masih konsekuensi ke-6 ini. Karena konsekuensi di sini nih sampai ke 24. Anda minta 15 menit boleh? Sampai jam 8, Pak ya? Insyaallah, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Ya mudah-mudahan dengan 15 tambahan 5 menit ini kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Baik, jadi ala kulli hal al-wala itu akan melahirkan apa? Konsekuensi yang berikutnya tadi. Taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Udah sering-sering aja sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Enggak usah antum ragu. Enggak usah antum ragu. Sampai ketika Nabi SAW udah mengharamkan sebuah hukum, antum enggak usah ragu untuk keluar di situ. Contoh bank ribawi. Kita ini masih banyak keraguan. Aduh, kalau anak keluar, anak makan apa? Baik, antum keluar dulu, rezeki Allah wasi'. Rezeki Allah ini apa? Luas. Antum tahu, Pak? Masalah ekonomi, maisha ini terjadi oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang kena masalah ekonomi dulu. Tapi di akhir hayatnya Allah kasih rezeki istri yang salehah, istri yang kaya raya. Masya Allah. Jadi Abu Hurairah itu awalnya dia termasuk ashabus suffah, para sahabat yang tinggalnya di mana? Di masjid. Tapi ternyata Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang mudah banget sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Dan ternyata yang awal ekonomi kita lagi surut-surutnya, Allah akan rezekikan luas untuk kita. Anda ambil contoh dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah sendiri bercerita,
Kana ashabu sufya atyafa ahli Islam. Ashabu suffah ini adalah mereka-mereka tamu-tamu umat Islam. La ya'una ala malin. Mereka ini tidak ada harta, tidak ada keluarga, tidak ada tempat tinggal. Tempat tinggal di mana? Mereka di mana? Di masjidnya Allah Azza wa Jal. Kapan mereka makan? Ketika ada yang ngasih. Kalau ada yang ngasih, mereka baru apa? Makan. Kapan nggak ada yang ngasih, mereka sabar. Apa yang terjadi, Pak? Tuh, perhatikan di sini. Abu Hurairah mengatakan, maka aku nunggu di sebuah jalan yang dilalui oleh banyak orang. Kita gampang, ini ada 3 pintu masjid ini. Yang paling sering dijadikan tempat masuk yang mana? Yang sini kan? Abu Hurairah nunggu di situ. Nah, gitu dia. Ditunggu oleh Abu Hurairah agar banyak yang lewat dari pintu itu. Pertama yang lewat untuk beliau adalah sahabat yang paling dermawan. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Famarra bi Abu Bakar. Lewatlah Abu Bakar untuk saya. Apa kata Abu Hurairah? Fa kuntu as'aluhu an ayatin min kitabillah la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Aku bertanya kepada Abu Bakar tentang satu ayat dari Al-Qur'an, tujuannya bukan karena aku nggak tahu. Aku tahu di mana ayat itu turun, sebabnya itu apa, untuk siapa, aku tahu semuanya. Tujuannya aku bertanya agar Abu Bakar ngajak makan saya di rumahnya. Masya Allah. Jadi nggak mau minta-minta, elegan sikit. Masya Allah. Abu Hurairah nggak mau minta-minta, tapi lapar betul. Dijawab semua oleh Abu Bakar sedetail-detailnya. Apa kata Abu Bakar? Sudah ya, aku mau pulang. Nggak diajak makan. Istilah kami itu kecul, gagal, zong gitu, kecul, gagal. Yang kedua lewat orang yang paling dermawan setelah Abu Bakar, Umar ibn Khattab. Famarra bi Umar. Lewatlah Umar. Aku bertanya kepada Umar tentang ayat Al-Qur'an Al-Karim. Tidaklah aku bertanya kecuali untuk apa? Untuk Umar ngajak makan saya. Ternyata semua dijawab oleh Umar. Apa kata Umar? Sudah ya, saya mau pulang, nggak diajak makan. Arhamun nas bin nas, orang manusia yang paling sayang dengan manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat Abu Hurairah, oh butuh makan ini. Nabi keluar, ketika lewat Nabi, apa kata Abu Hurairah? Aku mau nanya kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ilhaq bi, nggak usah nanya, ayo ikut makan. Masya Allah. Nggak usah nanya. Ilhaq bi, langsung ikut saya, sudah makan. Masya Allah. Nabi nggak tahu makannya itu apa yang bisa dimakan. Karena Nabi itu sering sekali di rumahnya tidak ada apa? Makanan. Sering banget, Pak. Sering banget. Taib, masuklah Nabi SAW ke rumahnya. Dikasih izin oleh Nabi SAW, masuk juga Abu Hurairah. Di situ Nabi lihat ada laban, ada susu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW untuk Aisyah? Ya Aisyah, dari mana susu ini? Kalau seandainya hadiah, Nabi halal untuk minum. Tapi kalau sedekah, maka Nabi apa? Nggak halal. Takutnya ada sedekah yang nitip untuk Nabi, gitu. Diletakkan di mana? Di rumah. Kalau sedekah maka tidak apa? Halal. Tapi kalau diletakkan di rumah Nabi, hadiah memang untuk Nabi, hukumnya apa? Halal. Taib, Nabi tanya, ini dari mana kau dapatkan? Ya Rasulullah, ahdahu lana fulan. Itu hadiah dari fulan, dikasih untuk kita. Oh, berarti hukumnya apa? Halal. Ketika itu Abu Hurairah dipanggil oleh Nabi kita SAW. Abu Hurairah ceria wajahnya. Yang awalnya hausnya bisa apa? Hilang dahaganya. Dan yang awalnya lapar selapar-laparnya bisa hilang laparnya. Dan antum tahu, Pak, dari ini bagusnya susu. Kata Nabi SAW, fa inni la a'lam syai'an. Aku nggak pernah tahu satu pun benda yang bisa menghilangkan lapar dan bisa menghilangkan haus illal laban, kecuali apa? Susu. Oke, susu ini bagus, Pak. Haus hilang, lapar juga apa? Hilang. Bagus, Pak, susu. Makanya istilah kita tuh 4 sehat 5 sempurna. Yang disempurnakan kenapa? Susu kan setahu ana, apalagi susu kambing itu zen banget, Pak. Bagus. Kalau bisa antum sering-sering minum apa? Susu. Abu Hurairah dipanggil oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahagia betul. Ketika itu, Pak, apa kata ketika Abu Hurairah mau minum? Apa kata Nabi SAW? Jangan minum dulu. Engkau enggak ingat kawan-kawan engkau ashabu suffah sebanyak itu? Mereka juga lapar. Panggil mereka. Apa kata Abu Hurairah? Mau tidak mau saya falam yakun buddun min ta'ati Rasulillah. Mau enggak mau harus taat. Masya Allah. Sami'na wa ta'ana. Kalau kita mungkin di kasusnya Abu Hurairah kita bilang
ya Rasulullah, minum sedikit aja dulu biar kuat. Tapi Abu Hurairah nggak mau ngomong itu. Apa kata beliau? Mau nggak mau taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Abu Hurairah sendiri ngomong, padahal di hati saya ada keberatan karena memang butuh untuk apa? Minum. Dipanggillah para ashabus suffah. Semuanya apa? Dipanggil. Ketika mereka semua datang ke rumah Nabi kita Muhammad SAW, kumpul mereka apa? Membuat lingkaran. Dipanggil yang pertama kali Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sini engkau. Ketika dipanggil senang betul, karena Abu Hurairah adalah manusia yang pertama minum susu itu. Ternyata apa kata Nabi? Iskihim, engkau jangan dulu minum, engkau tuangkan untuk mereka-mereka. Bukan Abu Hurairah yang minum, tapi kawan-kawannya yang pertama kali apa? Minum. Apa kata Abu Hurairah? Falam yakun buddun min ta'ati Rasulillah. Mau nggak mau harus taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sami'na wa ta'na. Akhirnya mau nggak mau Pak, Masya Allah, dituangkan satu persatu oleh Abu Hurairah untuk kawan-kawannya. Sampai tinggal sedikit, alhamdulillah masih ada sisa. Senang betul Abu Hurairah, sudah siap untuk minum apa? Susu. Ketika Abu Hurairah hendak minum susu, apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, engkau lupa dengan saya, aku belum minum. Apa kata Abu Hurairah? Falam yakun buddun min ta'ati Rasulillah. Mau nggak mau sami'na wa ta'ana. Udah, minum nggak minum sudahlah, taat ya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Diminum sama Rasul, habis langsung ngisi. Langsung apa? Ngisi lagi sampai full wadahnya. Apa kata Nabi SAW? Isyrab ya Abu Hurairah, minum ya Abu Hurairah. Diminum sampai habis, ngisi lagi. Kata Nabi, isyrab Abu Hurairah, minum lagi sampai habis, ngisi lagi. Ketiga kalinya minum lagi, jangan nggak minum, minum lagi, ngisi lagi. Apa kata Nabi SAW? Minum lagi. Kata beliau, ya Rasulullah, lam ajid lahu maslaka, nggak lagi ada tempat di sini gitu ya. Masya Allah. Dari semua ashabus suffah yang paling banyak minum susu Abu Hurairah atau kawan-kawannya? Abu Hurairah. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami apa? Taat. Yakinlah Pak, antum keluar dari bank ribawi, antum sami'na wa ta'na, rezeki kita insya Allah jauh lebih dikasih kualitas oleh Allah, bukan kuantitas loh ya. Islam itu tidak hanya ngukur kuantitas, yang Islam ukur itu kualitas. Ana ambil contoh Pak. Ada salah satu kepala cabang bank ribawi cerita ke ana, Ustaz, dulu Ustaz, gaji ana tinggi ketika ana jadi kepala cabang bank ribawi. Gaji ana tinggi, jabatan ana tinggi, kata dia. Tapi entah kenapa duit tuh habis terus, Ustaz, nggak bisa ditabung, kata dia. Nggak bisa ditabung, hutang banyak, kata dia. Dan anak-anak hampir tiap bulan tuh ganti-gantian masuk rumah sakit, entah kenapa. Nanti ini sakit, dan banyak aja kebutuhan itu. Duit itu habis-habis saja, kata beliau. Dan anak Ustaz ketika itu udah mulai kajian katanya. Anak udah mulai hijrah. Anak udah mulai hobi nonton Roja TV. Semua Ustaz anak tonton katanya. Kecuali satu Ustaz yang paling anak benci untuk anak tonton. Ustaz Erwandi katanya. Ini Ustaz kapan udah muncul, anak matikan TV. Anak matikan dia. Semua Ustaz anak seneng yang sunnah-sunnah ini. Kecuali satu Ustaz Erwandi. Kata dia, sedikit bahasa riba, anak masih di bank ribawi katanya. Tapi udah ngaji. Sampai akhirnya Ustaz, inilah takdir Allah, Allah mudahkan bagi anak untuk keluar. Anak sakit Ustaz katanya. Anak sakit harus ke rumah sakit dan harus dioperasi. Di bagian leher sini kata beliau. Ana harus operasi dan biaya operasi itu ana harus jual mobil. Ana nggak lagi ada aset apapun Ustaz, habis ana jual semuanya kata dia. Dan ana Allah mudahkan dari situ resign. Ana operasi, selesai operasi Ustaz, ana kerja, ana sehat alhamdulillah setelahnya, ana kerja di sebuah pondok pesantren yang mana gajinya nggak seberapa. Tapi ternyata anak-anak nggak pernah sakit dan anak masih bisa nabung untuk ibadah anak sedekah. Dulu anak nggak pernah sedekah dan anak bisa ibadah-ibadah yang lain dengan harta anak. Dulu nggak pernah. Antum tahu Pak? Yang diukur oleh Allah bukan cuman kuantitas, tapi apa? Kualitas. Orang ada duitnya banyak,
masih dikorupsi sampai muncul 271 triliun. Antum kira mereka ini gajinya tinggi atau sedikit? Tinggi. Tapi Allah jadikan mereka ini hidup nggak berkualitas. Jadi kurang aja. Bahkan ada sampai 1 kuadriliun. 1 kuadriliun itu berapa triliun? Iya kan, sebanyak itu loh, Pak. Jadi kuantitasnya tinggi, tapi tetap apa? Tetap haus. Kenapa tetap haus? Kualitasnya tidak apa? Tidak ada. Nah, patokan kita bukan di kuantitas, tapi apa? Kualitas. Nah, antum nggak usah risau. Cukup tunduk kepada syariat Islam. Cukup apa? Tunduk kepada syariat Islam. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah kasih kualitas, kita akan apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak ambil contoh, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Ada kerisauan. Ini kita keluar tema sedikit. Ada kerisauan dari sebagian wanita tentang masalah sholat jamaah. Pak, laki-laki sholat jamaah berapa pahalanya? 27 loh ya, 27. Kalau dia sholat sendiri berapa pahalanya? 1. Ternyata untuk para wanita, Nabi katakan khairu salatil mar'ati afdalu salatil mar'ati fi baitiha wa salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi masjid qaumiha. Salatnya wanita di rumahnya itu lebih afdal dibandingkan salatnya di mana? Masjid kaumnya. Tapi muncul kerisauan. Ustaz, terus gimana dengan kami, Ustaz? Kami ini kalau sholat di rumah pahala kan cuma 1. Kalau di masjid berapa? 27. Pak Ana mau nanya, wanita sholat di rumahnya berapa pahalanya? 1 atau 27? Kok antum bilang 27? Nabi pernah ngomong gitu. 1 atau 27? 1. Tapi kualitasnya bagus, besar 1. Lebih baik dibandingkan 27 tapi apa? Kecil-kecil. Untuk khusus para wanita 27-nya itu enggak besar. Lebih besar apa? 1 tadi. Ana ambil contoh, Pak. Antum dikasih 1 Pajero baru sama 27 Grand Astrea. Antum milih mana? Milih Bu Jiro atau milih 27 Grand Astrea? Milih mana? 1 apa? Pajero lah. Tapi 1 berkualitas dibandingkan 27 tapi kecil-kecil. Makanya Islam itu, Pak, nggak pernah diukur dari jumlah. Coba perang Badar, berapa jumlah mereka dan berapa jumlah orang apa? Kafir. Pak, 1:3, Masya Allah. Tapi apa kata Allah? Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok apa? Besar. Kualitas sama, Pak. Ternyata kualitas hidup mereka yang nominal gaji itu di bawah bisa mengalahkan orang nominal gaji apa? Besar. Anda ambil contoh, Pak. Banyak mereka pebisnis besar itu sampai stres. Sampai apa? Stres. Nggak usah jauh-jauh. Mereka kerja pagi ketika anak masih tidur, pulang ketika anak sudah apa? Tidur. Mereka hidupnya stres, Pak. Lihat artis-artis itu. Artis-artis ini, Pak, banyak yang hijrah. Kenapa banyak yang hijrah? Karena mereka sadar kualitas hidup, kebahagiaan hidup itu bukan di fulus, tapi di mana kualitas hidup kita. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Allah akan berikan untuk dia kehidupan yang apa? Yang baik. Kualitas itu, Pak. Musisi banyak nggak bunuh diri? Banyak. Duit mereka banyak nggak? Banyak. Artis, Pak, banyak nggak bunuh diri? Banyak. Duit mereka banyak. Antum cari, Pak, ustadz di atas manhaj salaful ummah, aqidah ahlus sunnah wal jamaah bunuh diri. Antum cari. 1 aja sebut kalau antum dapat, hebat antum. 1 ustadz. Gaji mereka bawa UMR. Yang paling bawah UMR, Pak, ya, yang nggak sampai UMR antum cari. Dan bahkan ngajar pun tak digaji gitu. Ustadz harus ikhlas. Antum cari, Pak, ada nggak mereka bunuh diri? Susah. Setahu ana nggak pernah tercatat itu. Nunjukkan apa? Kualitas hidup mereka itu apa? Baik. Jadi jangan kita risau dengan kuantitas gaji kita kecil,
tapi bahagialah kita dengan kualitas hidup kita. Itu kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang berikutnya kemerdekaan hakiki. Ini nggak bisa habis waktu kita. Merdeka, nggak taklid, nggak mengkultuskan manusia, mentuhankan manusia, nggak sampai sujud-sujud untuk manusia. Ini nggak bisa kita bahas. Qadarullah ma syafa'al. Sebagaimana janjian juga sampai jam 8 insyaallah SWT Allah berikan kita di lain kesempatan dan di lain waktu. Kalau yang benar datangnya mutlak dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Dan ana berharap Pak, mudah-mudahan di akhir majelis ini tauhid kita semakin apa? Semakin kuat, semakin kencang. Kalau udah ngaji kita ngaji tauhid, itu harusnya makin apa? Makin gigih. Gak pernah takut dari manusia, gak pernah takut masa depan. Mereka itu hanya takut kepada siapa? Kepada Allah, dan mereka hanya mengharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita tutup sampai sini. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu, di lain tempat ataupun di lain majelis insyaallah Subhanahu wa taala. Ana masih ada Pak di tempat-tempat yang lain. Besok ana Al-Azhar ya. Al-Azhar ana besok Al-Azhar, terus malamnya di iya, antum cek aja, ana lupa Pak. Ana soalnya baru pertama nih di Bandung kajian nih. Keliling ana baru awal ini. Jadi antum coba nanti cek. Insyaallah kawan-kawan ikhwan-ikhwan gitu sudah nge-share gitu. Jadi masih ada sampai nanti hari Ahad duha. Itu terakhir insyaallah. Sampai Ahad apa? Ahad duha. Taib, mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita, Allah berkahi amal kita, amal soleh kita. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.